Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Pera Anabella Octavia, dokter internship di Puskesmas Kuarasan. Puskesmas Kuarasan merupakan pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Kuarasan. Puskesmas Kuarasan memiliki beberapa fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Terdapat poli kesehatan ibu dan anak, kemudian terdapat ruang bersalin apabila pada ibu hamil terdapat tanda-tanda untuk melahirkan. Terkait dengan ibu hamil, mari kita bahas tanda dan gejala gawat janin pada ibu hamil. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan gawat janin. Gawat janin merupakan keadaan di mana janin tidak menerima asupan oksigen yang cukup dari ibu. Bagaimana ya hal tersebut dapat terjadi pada ibu hamil? Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama, bisa karena faktor bayi. Faktor bayi bisa jadi karena adanya masalah plasenta atau tali pusat pada bayi. Kemudian karena ukuran bayi cenderung lebih kecil dibandingkan usia kehamilan. Kemudian masalah keterlambatan pertumbuhan pada janin atau disebut juga intrauterine growth retardation. Yang kedua, karena faktor ibu. Ibu dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya gawat janin. Kemudian pernah mengalami kematian bayi dalam kandungan atau disebut stillbirth, dan pernah mengalami pendarahan selama kehamilan. Apabila terdapat faktor resiko tersebut, ibu-ibu harus melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Tanda dan gejala gawat janin. Yang pertama, mual dan muntah terus-menerus. Mual dan muntah terus-menerus pada ibu hamil sangat berbahaya apabila tidak bisa masuk makan dan minum sama sekali dan sudah terdapat tanda-tanda dehidrasi pada ibu. Yang kedua, terdapat perdarahan dari jalan lahir, entah itu dalam jumlah yang banyak atau sedikit. Yang ketiga, terdapat nyeri perut yang hebat, ditandai dengan bagian perut terasa kencang, kemudian nyeri tidak berhenti walaupun sudah diistirahatkan. Hal ini harus dibedakan ya ibu-ibu dengan kontraksi ketika akan melahirkan. Kontraksi melahirkan biasanya terdapat jeda di antara kontraksi. Yang keempat, pusing dan juga nyeri kepala hebat, yaitu merupakan tanda adanya tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan pengukuran tekanan darah ketika melakukan cek kesehatan pada ibu hamil. Yang kelima, adanya bengkak yang tidak hilang ketika ditekan. Hal ini bisa terjadi biasanya pada kehamilan dengan hipertensi. Yang keenam, adanya ketuban pecah atau keluar air-air dari jalan lahir yang berbahaya terjadi apabila usia kehamilan kurang dari 38 minggu dan air ketuban yang keluar berwarna kehijauan disertai dengan demam tinggi. Yang terakhir, berkurangnya pergerakan janin kurang dari 10 kali per hari. Hal ini dapat dirasakan langsung oleh ibu hamil, di mana sangat penting untuk mengetahui pergerakan janin setiap harinya. Nah, udah dihitung belum hari ini? Penanganan awal apabila terdapat tanda bahaya gawat janin yang sudah dijelaskan. Yang pertama, jangan panik terlebih dahulu ya ibu. Tarik nafas, tenangkan diri terlebih dahulu. Boleh minum air terlebih dahulu. Kemudian baringkan tubuh ke sisi kiri untuk mencukupi dari oksigenasi ke bayi. Dan hubungi keluarga terdekat, entah itu suami, orang tua, mertua, ataupun tetangga yang dapat mengantar ke fasilitas kesehatan. Nanti di fasilitas kesehatan akan dilakukan cek kehamilan, kemudian pemantauan dari denyut jantung janinnya, dan apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan USG. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.